Ketidakpastian global dapat memicu capital outflow, tekanan pada pasar saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah, serta dapat meningkatkan cost of fund. Dari jalur fiskal, APBN berperan sebagai shock absorber, meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang di tengah peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara, CPO, dan nikel. Pemerintah juga terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif, dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pergerakan harga komoditas utama terus dipantau seiring dinamika ketidakpastian global. Harga minyak Brent sempat menembus level $100 per barel, namun saat ini telah terkoreksi turun pasca adanya pernyataan Presiden Trump yang memperkirakan perang akan segera berakhir. Pasar merespons ancaman terhadap pasokan energi melalui Selat Hormuz dengan kenaikan premi risiko yang sangat tinggi. Harga batu bara ikut tereskalasi dipengaruhi efek substitusi di mana negara-negara Eropa dan Asia mulai mencari alternatif bahan bakar dengan adanya gangguan terhadap pasokan minyak dan gas alam cair. Harga emas masih dalam tren meningkat, merefleksikan sentimen pasar yang shifting dari aset aman, yang shifting kepada aset yang dianggap aman atau safe haven. Sementara itu, harga komoditas mineral seperti nikel dan tembaga juga meningkat, tetap kuat mendukung kinerja penerimaan negara. Next. Kinerja sektor manufaktur global di bulan Februari 2026 menguat dengan indeks global manufacturing PMI melonjak ke level 51,9, tertinggi dalam 44 bulan terakhir. Aktivitas produksi mencatat pertumbuhan tercepat sejak akhir tahun 2021, didorong oleh peningkatan permintaan baru serta volume perdagangan yang kembali ekspansif untuk pertama kalinya dalam hampir 1 tahun. Sekitar 75% negara dalam kelompok G20 dan ASEAN 6 saat ini berada di zona ekspansi. Ini menunjukkan aktivitas manufaktur global mulai menguat. Kondisi ini memberikan sinyal positif bahwa sektor manufaktur dapat terus ini kayaknya meetingnya kecepatan ya. Baru sebulan meeting lagi. Udah pada bosan belum? Belum, apalagi keadaan lagi goncang-ganjing ya. Pengen tahu kita kondisinya seperti apa. Kalau kata Pak Swasil, kita dari posisi yang strong. Kira-kira gitu. Kita mulai aja ya. Kita strong juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sampai dengan 28 Februari tahun 2026 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tengah tahun yang penuh dinamika dan tantangan global. Paparan akan saya awali dengan perkembangan perekonomian terkini, baik global maupun domestik. Kemudian para Bapak Wamen akan melanjutkan penyampaian realisasi pendapatan negara dan belanja negara dan pembiayaan. Setelah itu pada bagian akhir saya akan menutup dengan beberapa kesimpulan. Dan kita bisa mulai dengan slide yang pertama. Kalau kita lihat eskalasi konflik di luar negeri kan semakin meningkat. Mungkin teman-teman lebih tahu dari saya tentang keadaan apa yang terjadi di sana. Cuman saya akan lihat dari persepsi fiskal seperti apa. Next.
Pada akhir Februari, ketidakpastian global kembali meningkat akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang sangat dinamis dan berisiko tinggi bagi perekonomian dan fiskal di berbagai negara termasuk Indonesia. Oh, beda ya? Depannya udah. Oh. Penutupan Selat Hormuz turut mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas, terutama minyak. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik kanan, ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk-off di pasar keuangan global, ditandai volatilitas tinggi pada indeks pasar, baik fix maupun move, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan indeks dolar Amerika Serikat DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 tahun. Bagi Indonesia, dampaknya ditransmisikan melalui beberapa jalur yang harus kita waspadai. Dari jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas dan menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jalur pasar keuangan, ketidakpastian global dapat memicu capital outflow, tekanan pada pasar saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah, serta dapat meningkatkan cost of fund. Dari jalur fiskal, APBN berperan sebagai shock absorber, meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang di tengah peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara, CPO, dan nikel. Pemerintah juga terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif, dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pergerakan harga komoditas utama terus dipantau seiring dinamika ketidakpastian global. Harga minyak Brent sempat menembus level $100 per barel, namun saat ini telah terkoreksi turun pasca adanya pernyataan Presiden Trump yang memperkirakan perang akan segera berakhir. Pasar merespons ancaman terhadap pasokan energi melalui Selat Hormuz dengan kenaikan premi risiko yang sangat tinggi. Harga batu bara ikut terekskalasi dipengaruhi efek substitusi di mana negara-negara Eropa dan Asia mulai mencari alternatif bahan bakar dengan adanya gangguan terhadap pasokan minyak dan gas alam cair. Harga emas masih dalam tren meningkat, merefleksikan sentimen pasar yang shifting dari aset aman, yang shifting kepada aset yang dianggap aman atau safe haven. Sementara itu, harga komoditas mineral seperti nikel dan tembaga juga meningkat, tetap kuat mendukung kinerja penerimaan negara. Next. Kinerja sektor manufaktur global di bulan Februari 2026 menguat dengan indeks global manufacturing PMI melonjak ke level 51,9, tertinggi dalam 44 bulan terakhir. Aktivitas produksi mencatat pertumbuhan tercepat sejak akhir tahun 2021, didorong oleh peningkatan permintaan baru serta volume perdagangan yang kembali ekspansif untuk pertama kalinya dalam hampir 1 tahun. Sekitar 75% negara dalam kelompok G20 dan ASEAN 6 saat ini berada di zona ekspansi. Ini menunjukkan aktivitas manufaktur global mulai menguat. Kondisi ini memberikan sinyal positif bahwa sektor manufaktur dapat terus menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, didukung permintaan domestik yang kuat serta keberlanjutan kebijakan hilirisasi di industri. Dibanding global, posisi Indonesia cukup kompetitif. PMI manufaktur berada di level 53,8, lebih tinggi dibandingkan Tiongkok, Amerika Serikat, maupun Australia. Kita hanya kalah dibanding dengan India ya. Jadi kondisi ekonomi Indonesia dari sisi supply amat kuat kalau dari ini ya.
Di tengah situasi saat ini, pemerintah akan terus mewaspadai tantangan rantai pasok yang masih terkendala, serta risiko kenaikan inflasi terhadap biaya input, agar momentum pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah penguatan tren global saat ini. Next. Ini stabilitas makroekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan yang ini udah terakhir ya, triwulan lalu 5,39% dan harusnya triwulan ini akan tumbuh lebih cepat. Saya selalu bilang antara 5,5 sampai 6% mungkin masih bisa tercapai itu. PMI manufacture sekarang di level 53,8, tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi tetap terjaga dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 69 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa yang memadai sebesar 152 miliar dolar. Sementara itu, inflasi tetap terkendali dan stabilitas harga terjaga. Kinerja ekonomi yang positif tersebut juga semakin inklusif, tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran, serta berlanjutnya tren penurunan kemiskinan. Next. Inflasi tetap terkendali menjelang Idul Fitri. Kenaikan inflasi Februari 2026 mencapai 4,76% year on year. Ini terutama bersifat temporer naiknya akibat low base effect dari diskon listrik pada awal tahun 2025. Tanpa pengaruh diskon listrik, inflasi Februari diperkirakan hanya 2,59%. Sementara inflasi inti naik terbatas didorong harga emas dan peningkatan permintaan selama Ramadan ya. Inflasi inti non emas mencapai 1,4%. Ini kenapa angka inflasi ini penting? Karena orang di luar sering melihat yang angka 4,76% tadi dan mereka mulai menunjuk bahwa ekonomi Indonesia kepanasan, harus diperlambat, padahal kita baru mulai tumbuh lebih cepat. Kalau angka yang sebetulnya tadi saya bilang 2,59, kita masih di targetnya di bawah target malah. Dan artinya ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa harus memicu inflasi. Jadi kita tumbuhnya belum terlalu cepat dan belum kepanasan. Inflasi pangan meningkat karena faktor cuaca dan naiknya permintaan beberapa komoditas seperti daging ayam, ikan segar, dan cabai, namun tetap moderat di bawah 5%. Inflasi administrative price naik terutama karena efek basis rendah tarif listrik dan diperkirakan mulai mereda pada Maret 2026. Secara keseluruhan, dampak kenaikan harga komoditas termasuk minyak mentah akan tetap dikelola oleh pemerintah melalui peran APBN sebagai shock absorber sehingga daya beli terjaga dan stabilitas fiskal tetap terpelihara. Next. Indikator sektor real menunjukkan aktivitas ekonomi berbalik menguat sejak awal triwulan 4 2025 dan berlanjut pada tahun 2026. Ini memperkuat optimisme masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi. Belanja masyarakat menjelang Ramadan tercermin dari Mandiri Spending Index yang mencapai 360,7 pada bulan Februari. Ini terutama didorong konsumsi consumer goods, pendidikan, dan mobilitas. Jadi kalau Anda lihat garis yang biru tadi, yang MSI itu naik terus dan di tahun ini melanjutkan tren kenaikannya. Jadi memang dari sini daya beli masyarakat sepertinya terus membaik dan menguat. Penjualan retail tumbuh positif dan indeks keyakinan konsumen bertahan tinggi. Ini menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap solid dan ekspektasi masyarakat tetap optimis. Kalau Anda lihat yang kiri bawah itu, yang RSI, Anda lihat trennya sekarang posisi 6,9 dan naik kencang ke atas tuh trennya. Terus Consumer Confidence Index juga di level yang tinggi, di atas 100, signifikan di atas 100, konsisten di sana. Itu menunjukkan daya beli masyarakat.
Jadi kalau ada ekonomi-ekonomi di luar, oh ekonomi dari resesi, masyarakat nggak punya duit, itu sepertinya berlawanan dengan survei yang dilakukan oleh ini BI ya. BI untuk consumer confidence dan juga dilakukan oleh LPS untuk consumer confidence. Semuanya menunjukkan daya beli yang membaik. Anda lihat lagi loh, indikator daya beli yang baik antara lain dari industri otomotif yang melanjutkan tren positif dengan penjualan mobil tumbuh 2 digit pada bulan Februari 2026. Sementara penjualan sepeda motor tetap stabil positif di 1%. Anda lihat itu gambar kanan atas, mobil tumbuhnya 12%. Itu melanjutkan tren penguatan sejak November, Desember tahun lalu. Kalau lihat di tahun 2025 itu cenderung bahkan positif terus sampai dengan September, November tahun lalu. Sekarang tetap positif. Jadi memang ada perbaikan real yang nyata dari daya beli masyarakat. Kita expect ke depan akan membaik terus. Sektor manufaktur juga semakin kuat. PMI mencapai 53,8 pada Februari 2026, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan Anda lihat trennya itu ke atas. Jadi memang ada perbaikan yang nyata di perekonomian. Ekonomi sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat ya. Dalam posisi yang kuat kalau kita harus menghadapi gejolak negatif atau dampak negatif dari gejolak perekonomian global. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak negatif dengan baik ke depan. Kenapa? Karena posisi kita sekarang dari posisi yang kuat. Next. Di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik, tekanan pada sektor keuangan domestik masih dalam batas yang manageable. Rupiah terdepresiasi secara moderat sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers ya. Ini mencapai ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal moneter yang kuat. Kalau Anda lihat tuh nilai tukar dolar AS depresiasinya sejak awal tahun ya. Sejak perang. Kita lihat kita terdepresiasi, rupiahnya terdepresiasi sebesar 0,3%. Jauh lebih baik dengan mata uang negara-negara di sekeliling kita, mungkin Malaysia 0,5, Thailand minus 1,6 dan lain-lain. Jadi kita masih lumayan. Jadi bukan lihat nilai levelnya aja, tapi kita lihat berapa dampak pelemahannya. Ya di situ sih kita masih lumayan, walaupun di TikTok saya dimaki-maki orang katanya, Pak Purbaya Menteri Keuangan kerjanya apa aja lu? Tuh rupiah liatin. Tapi kalau kita menilai harus dengan fair apa yang terjadi dibandingkan juga dengan seluruh negara di dunia seperti apa. Kita masih oke, artinya kita masih dianggap menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita cukup baik. Nanti kalau Anda suka investasi pasar modal itu terjemahkan nanti ke saham. Kalau ekonominya fundamentalnya baik terus, otomatis pelan-pelan saham akan naik lagi ke level yang lebih baik dari sekarang. Di pasar keuangan, sentimen risk of pasar global terus meningkatkan premi risiko di emerging markets, tercermin dari pergerakan indikator risiko seperti CDS yang menaik sedikit. Ini CDS di reserve ya. Yang CDS IDR 5 tahun tuh naik sedikit tapi masih terkendali. Kita lihat gambar tengah tuh atas. Tekanan global memperbesar spread antara imbal hasil SBN dan US Treasury, mencerminkan tekanan pada SBN. Namun demikian, pelebaran tersebut menjadikan SBN lebih menarik di mata investor global, sehingga diharapkan akan lebih cepat menarik inflow jika situasi mulai membaik. Jadi Anda lihat tuh SBN US spread tahun lalu awalnya 457, sekarang masih 409. Oh ya, 240 sekarang naik sedikit 243. Itu naik
ada kenaikan dianggap risikonya naik di sini, tapi cuman sedikit, cuman 3 basis point. Artinya menggambarkan sebenarnya kepercayaan ke kita masih terjaga dengan baik. Terus kepercayaan investor tetap terjaga dengan aliran modal asing yang masih mencatat net inflow sebesar 24,9 triliun rupiah secara year to date hingga awal Maret tahun ini. Kalau Anda lihat di kotak yang sebelah kanan itu, kanan bawah, saham Maret inflow mengalami inflow 2,2 triliun. SRBI juga mengalami inflow 2,2 triliun di bulan Maret. Yang outflow hanya tinggal SBN sebesar 0,7 triliun. Jadi di bulan Maret secara net masih mengalami inflow. Ke depan, pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan langkah stabilisasi terukur untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat market confidence. Next. Sejak September tahun 2025, penempatan kas 200 triliun rupiah terus dikoordinasikan erat dengan strategi moneter Bank Indonesia dan terbukti bisa mendukung likuiditas tercermin dari pertumbuhan M0 yang tinggi sebesar 14,2% pada bulan Februari. Ke depan, pertumbuhan M0 akan terus dijaga double digit. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk saling mendukung dengan pemerintah. Jadi nggak ada lagi tuh kondisi perbankan nggak punya duit untuk minjemkan ke real sektor. Hasil koordinasi fiskal moneter ini nyata dirasakan. Kredit tumbuh 10% pada Januari dengan suku bunga yang semakin kompetitif bagi masyarakat. Jadi bunganya turun terus pelan-pelan ya. Suku bunga kredit sudah turun ke 8,8% per Januari 2026. Berkurang cukup signifikan jika dibandingkan pada bulan Agustus tahun lalu yang berada pada level 9,12%. Kalau Januari 9,20%. Jadi emang suku bunga pinjaman turun terus. Nah, ini akan kita arahkan ke sana terus secara bertahap. Kas 200 triliun rupiah saat itu tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang selama 6 bulan ke depan. Bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung. Kami mengharapkan bank akan terus mendorong penyaluran kredit secara masif namun tetap prudent. Secara umum, realisasi asumsi dasar makro next di awal tahun 2026 mencerminkan fondasi ekonomi next yang kuat dengan arah pertumbuhan yang optimis. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun ini diproyeksikan tumbuh hingga 5,5%. Kalau kata Pak Febrio 5,5 sampai 6%. Bisa nggak 6? Bisa. 6 mungkin bisa katanya. Ditopang resiliensi konsumsi rumah tangga, akselerasi investasi pada proyek strategis dan perumahan, serta output sektor manufaktur berbasis hilirisasi. Inflasi tetap terkelola dengan baik, kenaikan inflasi hingga 4,7% saya sudah bahas tadi ya. Ketahanan sektor keuangan domestik tetap terjaga, meski tertekan, sentimen risk of global, tekanan pada rupiah dan yield SBN masih manageable seperti saya sudah jelaskan tadi, dan pemerintah kedepannya akan terus menjaga stabilitas pasar keuangan dan membangun market confidence. Di sisi energi, realisasi harga minyak mentah di Indonesia hingga Februari sebesar $68,8 per barrel. Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP secara average year to date hingga 11 Maret 2026 sekitar $68 per barrel. Ini sudah memasukkan kenaikan yang 120 yang sebentar itu ya. Masih di bawah asumsi APBN yang ditetapkan sebesar $70 per barrel. Karena itu sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026.
Kemarin banyak yang nanya tuh, harga minyak sudah 100, apakah Anda, pemerintah akan segera merubah APBN-nya? Belum, karena kalau lihat di sini, sampai kemarin masih rata-ratanya 68. Artinya apa? Kita masih bagus misalnya. Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua berawal dari posisi yang kuat APBN-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sementara itu upaya optimalisasi lifting migas terus dipantau guna menopang kesinambungan kinerja sektor energi dan memperkuat ketahanan fiskal nasional ke depan. Next. Realisasi APBN hingga 28 Februari 2026 menunjukkan kinerja fiskal yang tetap kuat dan terjaga dengan pendapatan negara yang tumbuh positif serta belanja negara yang terakselerasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Jadi belanja tahun ini emang kita percepat supaya ekonominya didorong dari sisi fiskal sejak awal tahun sampai akhir tahun secara lebih merata dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi pendapatan negara, realisasi mencapai 358 triliun rupiah atau sekitar 11,4% dari target APBN dengan pertumbuhan 12,8% secara year on year. Kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang tetap solid. Secara rinci, penerimaan perpajakan mencapai 290 triliun rupiah, tumbuh 20,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di dalamnya, penerimaan pajak mencapai 245,1 triliun rupiah dengan pertumbuhan yang sangat kuat, yaitu 30,4% secara keseluruhan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat 44,9 triliun atau 13,4% dari target dan mengalami kontraksi 14,7%. Ini terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan produksi industri. Tapi informasi terakhir, data kemarin katanya sudah tumbuh lagi. Secara year on year untuk cukai itu tumbuhnya sudah 7%. Jadi kita ke depan masih mengharapkan target dari penerimaan dari bea cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi. Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai 493,8 triliun rupiah atau sekitar 12,8% dari pagu APBN dengan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 41,9% secara year on year. Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun. Dengan dinamika tersebut, defisit APBN tercatat sekitar 135,7 triliun rupiah atau 0,53% terhadap PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026. Jadi ada yang bilang tahun lalu kan surplus, kenapa tahun ini defisit? Ya emang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febri berani bilang 6% masih bisa ya. Mudah-mudahan masih bisa. Jadi secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk selanjutnya bagi pendapatan silakan Pak Wamenswa untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, teman-teman jabat Kementerian Keuangan dan teman-teman media yang saya banggakan. Kita lanjutkan ya sekarang bagian pendapatan. Tadi sudah disampaikan, ini cuplikan dari yang di depan tadi, pendapatan negara. Mungkin yang note utama adalah terhadap APBN-nya itu udah sekitar 10-12% dengan pertumbuhan yang utama itu adalah pertumbuhan di penerimaan pajak. Kita lihat penerimaan pajak di slide yang berikut. Penerimaan pajak realisasi per akhir Februari ya
secara bruto tumbuh 12,7%. Secara neto yang betul-betul masuk cash-nya ke APBN adalah 30,4% tumbuhnya ya di Januari Februari. Oke. Kalau yang gambar sebelah kanan itu adalah gambar untuk menunjukkan yang Januari sendiri tumbuh 30,7%. Ini yang sudah disampaikan bulan lalu. Dan untuk Februari sendiri tumbuh 30,1%. Ya, ini yang angka pada hari ini. Detil dari jenis pajaknya ada di sebelah kiri bawah. 245,1 triliun itu detilnya ada PPH dan juga PPNBM dan ada yang lainnya. Yang PPH tumbuh 3-4% sesuai dengan peningkatan penghasilan biasanya ini. Tapi yang lebih notable lagi adalah PPN dan PPNBM yang tumbuhnya mencapai 97%. Tentu ini kombinasi dari berbagai macam, namun saya ingin menyampaikan bahwa PPN dan PPNBM itu dibayar kalau ada transaksi. Ya kan? Kalau Anda teman-teman ini geruduk-geruduknya apa nih? Kalau teman-teman belanja di berbagai macam tempat, Yang kenapa nih? gerudak. Suka yang Pak Suhasil nyebutin angka 97%. Gerudak-geruduk. Itu nggak suka loh. Ya. Yang transaksi, ini udah dua nih mic-nya nih, ntar lagi 5 nih mic-nya depan saya. Kalau PPN, PPNBM, teman-teman media sering belanja di tempat-tempat yang formal, biasanya kan ada tuh paling bawah, pajak pertambahan nilai. Baru dibayar ada PPN-nya. Jadi kalau ada transaksi, PPN dibayar. Ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi sekarang jalan terus. Ya, transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus. Nah, yang secara neto, penerimaan pajak yang secara neto inilah yang betul-betul membantu masuk ke dalam satu dicopot, nggak dicopot aja bunyi, ya udah, teman-teman media mohon sabar ya. Ada. Ya. Oke. Jadi kegiatan ekonominya di jalan terus, makanya ada penerimaan pajak pertambahan nilai. Penerimaan pajak yang meningkat inilah kalau Anda hitung ya, 188 triliun tahun 2025, 245,1 triliun 2026 itu nambah 57 triliun. Oke, 57 triliun itu berarti betul-betul cash yang masuk. Karena ada tambahan cash yang masuk ini juga lah, maka belanja negara itu bisa juga jadi lebih cepat. Oke, jadi teman-teman media untuk memastikan bahwa, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, cara kita ngelola APBN, lihat pendapatan yang masuk dari pendapatan negara, lalu kemudian kita lihat belanjanya. Belanja bisa lebih cepat dengan APBN yang tetap baik, karena memang ada peningkatan dalam penerimaan atau pendapatan negara khususnya dari pajak. 57 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Oke, nah berikutnya secara bruto, next slide, secara bruto kalau kita lihat 4 sektor utama, industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi dan pertambangan, bukan di mic berarti ini di speaker. 4 sektor ini kontribusi kepada penerimaan pajak itu sudah 74%. Ini 4 sektor yang paling mayoritas. Kita lihat untuk industri pengolahan itu bruto dan netonya itu tumbuh. Itu yang angka di dalam kotak-kotak biru itu. Ya, nanti bisa dilihat. Perdagangan juga tumbuh. Bruto maupun netonya. Keuangan asuransi juga tumbuh dan juga pertambangan juga tumbuh. Pertambangan agak sedikit lebih rendah pertumbuhan brutonya karena memang ada beberapa perubahan harga.
Saya pamit duluan ya, karena ada undangan rapat di Danantara bersama Presiden. Nanti berikutnya akan dilihat oleh Pak Paswa dengan Pak Wamen Yuda. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Oke, kita teruskan ya. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa pendapatan penerimaan pajak itu meningkat, kita lihat secara sektoral untuk 4 sektor utama yang 74% dari seluruh penerimaan pajak ini semuanya confirm meningkat. Jadi silakan nanti dilihat angka-angka detailnya untuk Januari dan Februari. Penerimaan kepabeanan dan cukai seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri telah terkumpulkan 44,9 triliun. Kalau dibandingkan Februari 2025 tahun lalu terkumpulnya 52,6 triliun. Jadi ini sekitar 7 triliun di bawah dari yang tahun lalu. Kalau pajak tadi 57 triliun di atas yang tahun lalu. Kalau yang kepabeanan cukai sekitar 7 triliun di bawah yang tahun lalu. Ini faktornya adalah untuk cukai kontraksi 13,3% karena ada penurunan produksi di akhir tahun 2025. Namun kita mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal tahun 2026. Dan seperti kita tahu pita cukai itu bisa dilekatkan selama 2 bulan ke depan. Jadi kita akan lihat moga-moga dalam 2 bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai. Bea keluar kontraksi 48,8%, tapi ini nilainya hanya sekitar 2,8 triliun. Ini karena harga CPO-nya turun di 2026 dibandingkan 2025. Bea masuk 7,8 triliun ini naik sedikit 1,7%, didorong oleh impor kita yang memang tumbuh. Sisi lain dari kepabeanan dan cukai yang selalu kita laporkan juga adalah penindakan rokok ilegal dan penindakan atas narkotika. Frekuensi penindakan rokok ilegal dan narkotika itu meningkat. Itu jumlah penindakan di sebelah kiri itu cara ngetiknya salah itu. Itu kayaknya kolomnya kekecilan. Itu 1993, tolong kursornya dibawa ke sana. Itu bacanya bukan 1,9 tapi 1993 kali penindakan di tahun 2025 menjadi 2.872 kali penindakan di tahun 2026. Tolong kursornya. Nah, bingung, suruh kursor bingung. Kursornya dibawa ke sebelah kiri atas supaya nggak salah baca. Mana nih? Ikut Pak Menteri kayaknya. Yang megang kursor ikut Pak Menteri masuk mobil. Oke, jadi itu bukan 1,9 dan 93, itu 1993 kali penindakan meningkat menjadi 2.872 kali penindakan. Dan menghasilkan jumlah rokok ilegal dari 179.000 batang yang ditegah, yang ditindak, yang ditangkap, juta batang, 179 juta batang yang ditindak menjadi 369 juta batang yang ditindak, kenaikan dua kali lipat lebih 106,8%. Penindakan narkotika juga terjadi peningkatan, jumlah penindakannya meningkat dari 212 kali penindakan menjadi 234 kali penindakan dan barang buktinya terjadi penurunan dari 1,27 ton barang bukti menjadi 0,7 ton barang bukti. Jadi ini kita akan terus lanjutkan, teman-teman di BC akan terus bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa Indonesia itu bebas dan rokok ilegal dan narkotika itu bisa hilang dari bumi Indonesia. Beberapa contoh penindakan ini saya sampaikan. Waktu itu pernah di awal tahun 2025, teman-teman Bea Cukai itu menangkap gudang rokok ilegal. Kalau nangkep satu gudang itu ketemunya 160 juta batang rokok ilegal.
Kalau menangkap seperti di awal Februari kemarin juga sempat ditangkap oleh BC. Itu menangkapnya adalah menangkap di peredaran yang lagi di jalan, pakai truk, diangkut sama truk. Kalau diangkut sama truk itu ketemunya 1 juta batang, 2 juta batang rokok ilegal. Jutaan, satu truk itu bisa mengangkut jutaan batang rokok ilegal. Nah ini yang terus dipantau oleh teman-teman BC bersama aparat penegak hukum lainnya. Berikutnya yang tentang penerimaan negara bukan pajak. Sampai dengan akhir Februari kita telah mengumpulkan 68 triliun penerimaan negara bukan pajak. 14,8% dari target APBN, dan kalau dibandingkan tahun lalu, dan tanpa mengikut sertakan dividen BUMN, 68,7 triliun ini tumbuh 3,2% dibandingkan 2025. Kenapa? Karena tahun lalu itu kalau dividen masih ada yang masuk sedikit ke dalam APBN, khususnya di bulan Januari. Tapi setelah 2025 kita tahu setelah itu tidak ada lagi dividen masuk ke APBN, karena itu sekarang perbandingannya kita buatkan tanpa mengikut sertakan dividen dari kekayaan negara dipisahkan. Jadi tetap tumbuh. Ada beberapa penjelasan, kalau untuk sumber daya alam migas ada kontraksi 36,3% karena ada penurunan ICP dan juga lifting. Untuk SDA Minerba tumbuh 18,8% karena ada peningkatan tarif PNBP mineral dan meningkatnya juga harga acuan mineral. Meskipun volume batu baranya yang diproduksi itu di bawah atau lebih rendah, 10,5% lebih rendah. Nah karena itu mengingat kontribusi kedua sektor tersebut cukup signifikan, kita harapkan rencana penurunan kota produksi akan nanti kita perhatikan dengan sangat baik, batu bara baik juga untuk nikel. PNBP Kementerian Lembaga tumbuh bagus 23,4% karena pendapatan dari berbagai macam termasuk premium SBN dan juga penerimaan sitaan kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. BLU juga cukup baik, terutama karena peningkatan jasa layanan rumah sakit dan kenaikan tarif pungutan ekspor. Kalau yang KND tadi setelah saya jelaskan. Teman-teman sekalian, PNBP ini sangat dipengaruhi oleh harga komoditas, dan salah satu harga komoditas yang penting buat kita adalah harga minyak. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri mengenai efek dari kalau di asumsi makronya adalah ICP. Ini detail gambar yang tadi disampaikan. Kalau kita mengacu kepada harga minyak Brent itu beberapa hari yang lalu pernah ke 103, 105 dolar per barrel. Tapi kita juga lihat dalam satu hari ini juga sudah terjadi penurunan balik lagi ke 88 dolar per barrel. Nah, harga ICP kita nggak jauh dari Brent, hanya berapa di bawah Brent? 4 dolar di bawah Brent biasanya. Jadi efeknya kira-kira kalau di ICP kita mungkin sekarang pada hari-hari ini sekitar 84 atau 85 US dollar per barrel. Nah memang eskalasi konflik yang di Timur Tengah ini meningkatkan volatilitas harga minyak dalam jangka pendek. Jadi dia langsung naik ke atas, potensinya turun lagi. Tetap kita harus waspadai resiko di sekitar 90 sampai 100 dolar per barrel, apalagi kalau gangguan di Selat Hormuz itu berkelanjutan. Namun kita juga lihat possibility kembali ke 70 atau sekitar 80 jika konflik mereda. Dan kita mulai baca Amerika Serikat sendiri memiliki sudah mulai mengeluarkan statement sepertinya yang mengarah, moga-moga kita doakan semua konflik ini tidak berkelanjutan dan tidak panjang. Kalau itu terjadi maka kita harapkan harga minyak kembali stabil. Namun pemerintah tentu terus berusaha memperkuat strategi ketahanan energi, menjaga kecukupan cadangan energi nasional, dan memastikan kelancaran pasokan energi secara domestik. Ketegangan geopolitik juga menimbulkan resiko pada perdagangan global dan tentu harga komoditas yang lain. Karena itu kebijakan subsidi dan kompensasi energi, harga minyak dalam negeri,
harga BBM dalam negeri, harga energi dalam negeri yang diberikan subsidi dan kompensasi dari APBN itu fungsinya adalah untuk melindungi masyarakat, menjaga daya beli masyarakat, dan melindungi masyarakat dari gejolak atau volatilitas harga energi yang ada di tingkat dunia. Itu teman-teman media yang terkaitkan penerimaan dan pendapatan negara. Sekarang saya mau sampaikan yang tentang belanja negara. Ini tadi telah disampaikan oleh Pak Menteri, belanja negara di akhir Februari mencapai 493,8 triliun rupiah yang tumbuh 41,9% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu per akhir Februari. Jadi pertumbuhan belanja negara ini pasti nanti akan memiliki dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang tadi memberikan kita optimisme bahwa moga-moga pertumbuhan ekonomi di Q1 nanti bisa juga terbantu, terdorong lebih kuat dengan belanja negara yang lebih cepat. Kita lihat detailnya, belanja pemerintah pusat di slide yang berikutnya sudah dibelanjakan 346,1 triliun. Kementerian dan lembaga sudah belanja 155 triliun dan non-KL belanja 191 triliun rupiah. Nah, untuk detail dari belanja kementerian lembaga di slide yang berikut kita bisa lihat belanja kementerian selalu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bansos. Kalau belanja pegawai bayar gaji dan juga berbagai macam wages and salary tumbuh 24,2% karena adanya ASN baru yang direkrut tahun lalu dan tentu pembayaran gajinya mulai muncul. Juga percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non PNS dari yang sifatnya triwulanan menjadi bulanan. Kalau triwulanan berarti baru dibayarnya itu Maret. Tapi kalau bulanan ya dibayar itu Januari dibayar, Februari dibayar, Maret juga dibayar. Jadi seakan-akan Januari dan Maretnya itu melompat cepat, tapi sebenarnya itu adalah perubahan dari pembayaran triwulanan menjadi pembayaran yang sifatnya bulanan. Nah, meskipun ini adalah APBN akhir Februari, namun saya ingin sampaikan juga THR. THR ini kan mulai dibayarkan beberapa dari minggu lalu, ya. Jadi bukan bulan Februari, tapi mulai minggu lalu bulan Maret. Tapi kesempatan ini saya sampaikan, THR sudah disalurkan 24,7 triliun atau sekitar 45% dari alokasi 55 triliun ini per 10 Maret, jadi per kemarin. Target penerimanya adalah 6 juta penerima yang terdiri dari ASN, TNI, Polri, ASN pusat maupun ASN daerah. Kami mendorong, karena ini sudah bisa dibayar, kami mendorong seluruh kementerian lembaga dan seluruh pemerintah daerah agar segera menuntaskan pembayaran THR kepada seluruh pegawai dan juga ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia. Moga-moga cepat selesai dan harusnya selesai sebelum sebelum hari raya. Lalu kemudian terkait dengan pembayaran pensiun juga sudah dibayarkan dari APBN 2026. APBN membayar pensiun 36,6 triliun rupiah untuk 3,7 juta pensiunan. Belanja barang juga terjadi peningkatan yang cukup kuat karena faktor utamanya adalah makan bergizi gratis itu adalah bagian dari belanja barang. Itemsnya adalah belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat ataupun pemerintah daerah. Jadi kalau tahun lalu belum terlalu besar MBG-nya baru 0,3 triliun ya. Tahun ini sudah 39 triliun selama Januari dan Februari. Nanti akan ada slide khusus yang tentang makan bergizi gratis. Tapi MBG ini kira-kira 19 triliun satu bulan. 19,5 triliun rupiah saat ini. Jadi 2 bulan Januari Februari sekitar 39 triliun. Nah, walaupun tanpa BGN, tanpa makan bergizi gratis, namun belanja barang itu juga tetap meningkat 18 triliun tahun lalu
menjadi 28,6 triliun tahun 2026 ini. Jadi memang ada peningkatan belanja barang, nah dengan adanya penyaluran MBG menjadi lebih cepat lagi belanja barang ini. Belanja modal juga terjadi peningkatan yang cukup cepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan, irigasi, jaringan, peralatan dan mesin. Ini juga meningkat cukup besar di awal tahun ini. Kita berharap akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Dan belanja bantuan sosial juga meningkat cukup cepat. Tahun ini telah dibelanjakan 27 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu 25,9 triliun rupiah. Karena percepatan penyaluran KIP kuliah, percepatan penyaluran PKH triwulan 1 yang sudah mulai disalurkan sejak bulan Januari bulan lalu. Bulan lalu juga sudah saya sampaikan terjadi percepatan belanja bansos. Teman-teman media semua, khusus di slide yang berikut untuk ini juga sering ditanyakan belanja subsidi dan kompensasi. Jadi kami update pada bulan Februari yang lalu APBN telah membayar 44,1 triliun rupiah kompensasi untuk kuarter kedua tahun lalu, kuarter kedua tahun 2025. Itu 44,1 triliun sesuai dengan janji kita untuk melunasi secara bertahap kompensasi, utang kompensasi tahun 2025. Maka itu kalau dilihat belanja subsidi dan kompensasi meningkat cepat di awal tahun 2026 ini. Kalau 2025 itu hanya pure, hanya subsidi yang sifatnya bulanan. Kalau di 2026 baik pembayaran subsidi yang terus 1/12 kepada PLN dan Pertamina, selain itu juga ada pembayaran kompensasi untuk utang kompensasi tahun lalu. Nah tentu kita akan memperhatikan terus yang namanya subsidi dan kompensasi itu kan selalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, peningkatan volume, dan juga volume konsumsi LPG maupun konsumsi listrik. Tentu kita harus lakukan terus, namun secara umum pemerintah akan terus menjaga ketersediaan barang dengan harga yang bersubsidi. Di sebelah kanan bawah, teman-teman bisa lihat jenis barang bersubsidi hampir semuanya, bukan hampir semua jenis barang bersubsidi itu jumlah volume barangnya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini adalah bentuk dari kegiatan ekonomi kita yang berlangsung terus. Kan kalau listrik itu bertambah, ya berarti karena ada kegiatan ekonomi. LPG bertambah, itu juga adalah indikasi dari kegiatan ekonomi. BBM bertambah juga indikasi kegiatan ekonomi dan seterusnya. Saya rasa itu yang tentang jebakan bergizi, subsidi dan kompensasi. Slide berikutnya adalah yang tentang makan bergizi gratis. Sampai dengan akhir Februari telah diterima untuk, mana dia nih? Ini banyak angkanya bingung. 61,62 juta penerima sampai dengan 9 Maret. Jadi ini bukan angka akhir Februari, tapi ini adalah angka 9 Maret 2026. 61,6 juta penerima yang diselenggarakan oleh 25.000 lebih SPPG. Realisasi serapan anggarannya sampai dengan, nah ini kalau yang anggaran, mana dia nih? 44 triliun, tolong dikonfirmasi dulu. Ini angka 28 Februari atau angka? Tolong dikonfirmasi dulu. 44 triliun itu adalah, harusnya ini adalah angka Maret. Harusnya ini angka Maret, makanya saya bingung di bawah situ ada realisasi sampai 28. Tadi Februari itu 39. Lalu kemudian realisasi 44 triliun ini adalah untuk angka 9 Maret. Nanti tolong kalau salah dikonfirmasi lagi ya. Yang sebaran penerimanya itu ada di seluruh Indonesia. Ini yang di tabel di bawah. Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan jumlah jutaan penerimanya ada di tersebar itu. Nah, kemudian kalau kita lihat secara track recordnya, maka kita lihat bahwa capaian realisasi, pengguna
atau penerima, ini yang sebelah kanan. Ini adalah pengguna atau penerima dari MBG. Oke, jadi siswa dan non-siswanya, karena MBG itu kan ada yang untuk siswa di sekolah, untuk siswa kita, pada bulan Februari ini sekitar 50 juta. 50 juta siswa di sekitar di Februari, dan 10,5 juta penerima yang non-siswa. Ibu hamil, ibu menyusui, sejumlah lansia juga ada yang mendapatkan makan bergizi ini. Itu yang non-siswa, datanya adalah 10,5 juta. Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien, dan anggarannya tersedia untuk makan bergizi gratis ini. Berikutnya, slide berikutnya, transfer ke daerah. Transfer ke daerah telah ditransfer sampai dengan akhir Februari, ini adalah angka akhir Februari ya, sejumlah 147,7 triliun rupiah. Dari alokasi TKD secara total di APBN 693 triliun rupiah. Jadi telah dialokasikan 21,3% dari APBN. Nah, yang kalau dilihat perbandingannya dengan alokasi tahun lalu itu 869, alokasi tahun ini 693. Nah, untuk yang pencairan 147,7 triliun itu dilihat di sebelah kiri bawah, ini sebagian besar digunakan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah, untuk bantuan operasional sekolah, ada 42,3 juta siswa yang menerima dalam payung bantuan operasional sekolah, ada 5,8 juta siswa pendidikan anak usia dini PAUD dalam payung bantuan operasional pendidikan BOP PAUD, lalu kemudian diterima juga 992 ribu siswa untuk program kesetaraan, dan 616 ribu guru juga menerima tunjangan yang melalui transfer ke daerah ini. Ini semuanya adalah untuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Teman-teman media, kalau kita lihat penyaluran Februari itu didorong oleh DBH, DAU, DAK Fisik, termasuk relaksasi penyaluran bagi daerah terdampak bencana. Untuk daerah terdampak bencana sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, kita mengalokasikan tambahan transfer ke daerah untuk seluruh pemerintah daerah di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total tambahannya adalah 10,65 triliun rupiah. Ini total tambahannya yang secara tata kelola kita salurkan dalam 3 tahap. Tahap 1, 40% itu sudah disalurkan, 4,39 triliun. Tahap 2 nanti disalurkan bulan Maret, 30%. Dan tahap ketiga nanti disalurkan bulan April, 30%. Sehingga kalau kita lihat sekarang seluruh daerah terdampak bencana ini di Aceh, seprovinsi Aceh itu 24 Pemda, alokasinya 28,59 triliun, telah direalisasikan 1/4, 7,17 triliun. Yang namanya transfer ke daerah ini dilakukan secara bulanan, sehingga nanti akan diterima Pemda juga secara bulanan. Kecuali yang tambahan 10,65 ini disalurkan dalam 3 kali penyaluran saja. Sumatera Barat dari total alokasi 19,63 triliun juga sudah direalisasikan kira-kira 26%. Dan Sumatera Utara juga sekitar 26% sudah dialokasikan. Saya rasa demikian update dari APBN khususnya bidang pendapatan dan belanja negara. Berikutnya tentang pembiayaan akan dilanjutkan oleh Pak Wamen Yuda Agung. Terima kasih Pak Wamen semua. Rekan-rekan media, saya akan lanjutkan terkait dengan pembiayaan anggaran. Kalau kita lihat slide berikutnya, pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas yang terkendali. Realisasinya per akhir Februari telah mencapai 185,3 triliun atau 22,3% dari target.
Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipasif, yaitu untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi. Di slide berikutnya, ini kelihatan bahwa sebagian besar pembiayaan utang itu didukung oleh pendanaan dari pasar SBN dan minatnya masih sangat tinggi, ya, masih sangat baik. Kalau kita lihat bid to cover ratio untuk SUN itu juga masih terjaga di atas 2 kali, dan bahkan untuk SBSN itu 3,1 kali antara bid dengan bid to cover ratio-nya. Bahkan dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini lebih baik. Ini juga menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Di slide berikutnya, minat asing juga masih terjaga dengan baik. Ya, kalau kita lihat bid to cover ratio untuk SUN oleh asing itu 2,4 kali, dan untuk SBSN itu 2,8 kali. Ini ada peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Di slide berikutnya, selain melalui pasar SBN domestik, kita juga baru saja menerbitkan, ya, bulan Februari kemarin baru saja menerbitkan SBN dalam pasar global, yaitu kita terbitkan dual currency offshore renminbi, ya, CNH dan euro, dengan nilai untuk CNH-nya 9,25 miliar dan yield-nya cukup bagus, yaitu 2 sampai dengan 3%. Untuk euro penerbitannya mencapai 2,7 miliar euro dengan yield antara 4 sampai dengan 5%. Dan ini di pasar global, dan yield yang cukup baik tersebut juga menunjukkan bahwa investor global sangat confidence dengan fundamental ekonomi kita yang masih terjaga dengan baik. Di next slide, perkembangan pasar SBN juga saat ini masih dipengaruhi oleh dinamika global yang cukup volatile. Secara year to date, yield SBN mengalami kenaikan sekitar 55 basis point, mendorong pelebaran spread SBN terhadap US Treasury. Per 6 Maret, spread SBN tenor 10 tahun terhadap US Treasury tercatat sekitar 243 basis point, seiring dengan penyesuaian terhadap pasar global. Spread yield Indonesia masih berada pada level yang relatif rendah kalau kita bandingkan dengan peers countries, ya, beberapa negara peers, yang mencerminkan bahwa fundamental kita juga tetap dinilai baik oleh investors. Persepsi risiko investor terhadap kondisi global dan regional juga mempengaruhi pergerakan spread SBN terhadap US Treasury. Namun posisi spread Indonesia masih berada pada level yang kompetitif. Pemerintah bersama BI, OJK, dan pihak terkait akan terus memantau perkembangan tersebut untuk memastikan stabilitas pasar keuangan domestik. Mungkin itu dari saya, Pak Wamenswa. Saya kembalikan ke Kirain langsung tutup. Ya udah, jadi kira-kira begitu teman-teman media semua, paparan mengenai APBN, kinerja dan fakta APBN sampai dengan akhir Februari. Kita udah menerima beberapa daftar pertanyaan. Mungkin tadi saya lihat paling pertama nanya ke Pak Sekjen. Jarang-jarang nanya ke Pak Sekjen. Pak Sekjen, silakan. Terima kasih Pak Wamen. Ada satu pertanyaan dari
rekan kita saudara ini dari mana? Jadi Wildan. Yang ditanya adalah bagaimana persiapan transisi pengenalan pajak yang pada akhir tahun ini, awal tahun depan masih harus kita transfer ke MA. Yang pertama bahwa kami selalu melakukan koordinasi lintas sektoral, khususnya dengan MA. Ada beberapa bidang persiapan yang kita sudah lakukan. Yang pertama adalah dari sisi SDM. Pada prinsipnya nanti SDM yang sekarang mengelola pengenalan pajak, terutama di Sekretariat Pengenalan Pajak, nanti tetap akan kita handover atau kita akan tetap jadikan sebagai pengelola sekretariat di pengenalan pajak. Pun demikian dengan hakim-hakimnya, tentunya ini nanti akan ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih teknis, bagaimana masa transisinya kita lakukan. Dari sisi IT dapat kami laporkan bahwa 3 tahun yang lalu semuanya masih manual, belum ada otomasi. Sekarang 96% dari perkara yang diajukan sudah melalui online. Jadi kalau 6% kita targetkan sampai dengan akhir tahun ini semua sudah full online. Kemudian dari sisi infrastruktur kita akan limpahkan semua infrastruktur yang ada sekarang. Jadi kami ingin memastikan bahwa tidak ada kendala pada saat nanti ini akan dikelola atau di bawah Mahkamah Agung. Untuk mengkoordinasikan ini semua, kami terus melapor kepada Mahkamah Agung dan juga kepada Kemenpan RB, dan kita akan buatkan satu guidance dalam bentuk peraturan, bisa dalam bentuk peraturan presiden nanti, yang ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam masa transisi. Sekarang posisinya kita sudah ada persetujuan dari presiden mengenai izin prakarsa dan kemudian kita sudah bentuk PAK-nya. Demikian Pak Wamen. Terima kasih Pak Sekjen. Berikutnya Pak Febrio ya, Pak Febrio, Pak Luki, Pak Bimo. Terima kasih Pak Wamen. Pertanyaan pertama dari tadi Wildan juga ya Pak Sekjen ya? Ini juga pertanyaan Wildan juga. Dan mana lu Dan? Itu Wildan. Pak Purbaya, mengapa biaya keluar batu bara tak ditetapkan hari ini? Teman-teman sekalian, ini harga komoditas kan lagi naik ya. Dan itu sering kita lihat terjadi kalau ada gejolak di global, harga minyak naik, harga komoditas lain juga biasa ikut naik. Jadi harga batu bara tadi misalnya sudah ditunjukkan oleh Pak Menteri, tumbuh year to date itu 28%. Nah, jadi memang menjadi ada concern dari pemerintah dan juga urgensi untuk kita bisa melihat bagaimana selalu juga bisa memanfaatkan ya, kalau dari sisi kenaikan harga tentunya penerimaan negara juga harus ikut naik. Ini masih sedang kita finalkan, beberapa pembahasan masih terus berlanjut. Nanti kan kita umumkan untuk persisnya seperti apa. Tapi ini kita harapkan juga akan berkontribusi bagi penerimaan negara, khususnya ketika harganya juga sedang meningkat. Lalu kedua dari IFA, Media Indonesia. Mana ya? IFA? Udah nggak ada orangnya. Kalau nggak ada kita jawab nggak Pak Wamen? Pak Wamen kita, kalau IFA-nya nggak ada, apa-apa. Lanjut aja ya. Apa aja. Ini tadi pertanyaan mungkin mirip dengan teman-teman yang lain juga, jadi nggak apa-apa. Bagaimana kesiapan APBN jika perang di Timur Tengah terus berkepanjangan? Harga minyaknya seperti apa? Tadi sudah ditunjukkan teman-teman sekalian, year to date ICP sampai tanggal 11 Maret ini itu 68,4 dolar per barel. Jadi itu sudah memang tadi termasuk periode yang 1 minggu harganya sangat tinggi, pernah di atas 100 dolar per barel. Dengan demikian ini masih di bawah asumsi APBN kita yang 70 untuk ICP 70 dolar per barel. Kita tapi terus akan pantau dan seperti kita juga sering jelaskan bahwa APBN kita akan terus kita kelola baik dari sisi
penerimaan, ini tadi sudah disampaikan bagus sekali pertumbuhannya dalam 2 bulan pertama 2026, dan juga belanja pasti akan selalu kita kelola sedemikian rupa. Yang pertama pasti adalah kita pastikan terjadi shock absorber supaya dampaknya kepada masyarakat itu selalu kita batasi supaya tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Tetapi yang kedua juga kita seperti setiap tahun, bahkan tahun lalu misalnya contohnya, kita bisa melakukan penyesuaian belanja. Tahun lalu misalnya kita realisasi belanjanya 170 triliun di bawah APBN-nya. Lalu kedua, ini yang berikutnya adalah dari Maulana Investor Trust. Nah, pertanyaannya ini akibat Selat Hormuz, kondisi di Selat Hormuz, industri sulit akses bahan baku. Bagaimana dampaknya nanti terhadap pertumbuhan ekonomi? Kita masih akan pantau, tetapi kalau untuk kuartal 1 tadi, kita tahu bahwa belanja kita untuk kuartal 1 akan sangat kuat. Tadi per akhir Februari saja itu pertumbuhannya di atas 40%. Kenapa? Karena memang tahun lalu juga bisa dianggap low base, itu pertama. Lalu kedua, tahun ini memang strategi belanja kita seperti yang dijelaskan oleh Pak Menteri tadi, kita ingin membuatnya lebih rata antara kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Dengan demikian, dibandingkan biasanya memang terjadi akselerasi belanja. Makanya defisitnya di bulan Februari itu 0,5% dari PDB, itu karena memang strategi kita mengelola APBN yang memang sudah berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di satu sisi kita penerimaannya juga tadi sangat memungkinkan kita untuk melakukan itu, pertumbuhannya untuk pajak tadi di atas 30%. Di sisi lain kita ingin pertumbuhan ekonominya juga lebih merata di sepanjang tahun, di mana belanja negaranya juga kita buat lebih merata. Sehingga memang dibandingkan dengan business as usual biasanya, ini jadi terlihat dan memang rencana kita untuk melakukan akselerasi belanja. Nah, dengan demikian pertumbuhan ekonomi kita harapkan akan cukup kuat di kuartal 1, melanjutkan momentum dari kuartal 4 2025 kemarin yang 5,39. Jadi dengan 5,39 nanti kita harapkan ini bisa berada di 5,5% atau lebih di kuartal 1 2026. Momentum pertumbuhan ekonomi itu juga kita harapkan terus berlanjut. Nanti di kuartal kedua juga kita akan melakukan strategi yang sama, di mana belanja kuartal kedua itu juga biasanya tidak setinggi kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nah, ini akan kita lakukan penyesuaian kebijakan belanja yang lebih cepat. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga, bahkan kita masih cukup optimis, target di APBN-nya 5,4, kita akan mencapai di atas 5,4 untuk tahun 2026 ini. Lalu pertanyaan terakhir, ada 2 lagi Pak Omen izin. Satu adalah tentang diskon transportasi mudik gratis, apakah ada stimulus lain untuk kuartal 1? Ini sudah diumumkan kemarin ya, jadi diskon tiket 30% kereta api, diskon 30% tarif dasar tiket angkutan laut, lalu 100% tarif jasa ke pelabuhan angkutan penyeberangan dan diskon tiket pesawat melalui PPNDTP yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu juga kita berikan bantuan pangan terutama beras, ini untuk 35 juta keluarga atau KPM, ini mengcover desil 1 sampai desil 4. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Wamen, THR 55 triliun, per hari ini tadi sudah tersalur sekitar 24 triliun, sehingga kita harapkan ini juga sangat mendorong daya beli masyarakat di masa Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri, dan juga tentunya bagian dari belanja masyarakat di kuartal 1 dan pertumbuhan ekonomi kuartal 1. Lalu terakhir dari Wildan lagi, Wildan banyak banget pertanyaannya, tentang penambahan 1 layer tarif CHT. Ini masih sedang dalam tahap kajian dan pendalaman secara teknis. Pendekatannya tetap adalah penegakan hukum. Sehingga tadi kalau Pak Wamen menyampaikan perkembangan tentang
ilegal, rokok yang ilegal. Tahun lalu BC menangkap 1,5 miliar batang rokok ilegal. Tahun ini di 2 bulan pertama saja tadi sudah tumbuh di atas 100%, jadi 2 kali lipat. Pendekatan utamanya oleh Pak Jaka dan teman-teman adalah penegakan hukum. Nah, dengan penegakan hukum kita juga tahu ada kebutuhan untuk sektor-sektor yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, termasuk di dalam hal ini adalah industri CHT. Sehingga kita membuka peluang untuk yang mau menjadi legal, yaitu membayar pita cukainya dengan legal. Kita mempertimbangkan, sedang mengkaji apakah kita bukakan ruang untuk itu, tetapi tetap legalnya harus hilang. Itu yang paling penting. Sehingga nanti kalaupun kita bukakan ruang, ini adalah dia menjadi rokok yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dia membayar cukai dengan tarif yang wajar. Demikian Pak Wamen, kami kembalikan. Terima kasih Pak. Pak Luki, silakan. Terima kasih Pak Wamen. Selamat siang rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kami ada 5 pertanyaan. Yang pertanyaan sebenarnya mirip-mirip dan sebenarnya sudah tadi dijawab sebagian besar oleh Pak Febrio karena ini terkait juga misalnya pertanyaan Wanita Tirto. IC Februari naik $68 per barrel. Apakah masih belum akan ada evaluasi untuk akan subsidi energi 2026? Pertanyaan Magdalena RRI, minta kepastian saja apakah akan ada efisiensi lagi, relokasi atau kebijakan lain untuk menjaga keseimbangan APBN tahun ini. Pertanyaan Maulana Investor Trust, dengan kondisi yang volatile, apakah APBN akan terjadi perubahan atau masih menunggu? Apakah revisi anggaran saat lapsem? Yang keempat, dari Anissa alright.id, berapa lama APBN kuat hadapi harga minyak yang fluktuatif yang sudah di atas asumsi makro? Tadi sebenarnya sebagian besar sudah diterangkan oleh Pak Menteri, Pak Wamen, dan bahkan terakhir dijawab juga oleh Pak Febrio. Intinya kita ini mulai APBN ini kan terus menghadapi ketidakpastian, uncertainty, itu kita sudah bukan hal yang baru. Pengalaman kita mulai APBN ini kan adalah setelah dengan penerapan Undang-Undang Negara, itu perbedaan target kita, asumsi makro dan sebagainya itu, bagaimana kita menjalankan APBN untuk terus bisa menghadapi berbagai tantangan perubahan, perbedaan, melakukan adjustment dan sebagainya itu yang sudah selalu kita lakukan. Ya terakhir kita lakukan di misalnya contoh nyata itu tahun kemarin di tahun 2025. Nah tadi kan yang untuk tahun ini kan kita menghadapi perang di Iran tadi, bahwa benar akan telah terjadi fluktuasi harga minyak, tapi diperlihatkan juga tadi diperlihatkan grafiknya minyak Brent misalnya sempat menyentuh 112 US dollar per barrel, kemarin itu udah di bawah 90 lagi. Jadi swingnya itu masih sangat besar. Jadi kita juga kalau mengelola APBN, mengambil keputusan pun kita juga harus hati-hati. Karena nggak bisa langsung baru berubah sedikit, kita langsung ngambil posisi, karena kita harus melihatnya secara keseluruhan. Yang kedua juga tadi sampaikan, kita nih APBN ini sangat kaya instrumennya. Jadi kita nggak lihat hanya satu saja, misalnya sisi belanja subsidi energinya saja. Dampak kenaikan harga itu akan muncul juga di sisi penerimaan. Misalnya juga kenaikan harga ICP itu akan diikuti juga tadi sampai diperlihatkan oleh Pak Menteri, jadi juga kenaikan harga di komoditas lain, batu bara misalnya, nikel. Berarti kita akan ada tambahan penerimaan lagi. Jadi itu akan selalu kita lihat, dinamik itu akan selalu kita lihat, selalu kita pantau. Baru nanti kita mengambil keputusan kebijakan yang lebih konkretnya seperti apa. Jadi kalau saat ini kita terus mewaspadai, mencermati, tapi juga kita nanti akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebutuhan dan juga timing yang tepat. Jadi gitu ya. Nah, terakhir pertanyaan dari Grace Bloomberg, apakah pemberian subsidi dan kompensasi ke Pertamina PLN Januari dan Februari sudah dibayarkan? Apakah ke depan masih akan dibayarkan tiap bulan? Jadi untuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi, khususnya tadi ke Pertamina PLN dan ada yang kecil ke AKR, sesuai dengan komitmen kita, subsidi itu dari dulu sudah dibayar per bulan. Tapi kalau ditanya
subsidi Januari dibayarnya bulan Februari, subsidi Februari dibayarnya bulan Maret. Nah, yang baru tahun ini adalah kita juga menerapkan hal sama untuk kompensasi energi. Sama juga, tapi kompensasi Januari kita bayarkan di Februari, kompensasi Februari dibayarkan di bulan Maret. Dan kita juga sesuai PMK yang baru, kebijakan kita adalah membayarkan sebesar 70% untuk kompensasi. Jadi kalau pertanyaannya, untuk yang kompensasi Januari itu sudah kita bayarkan di bulan Februari. Memang Pertamina kemarin agak sedikit terlambat berbayarkan awal Maret karena Pertamina terlambat menyerahkan permintaannya, proposalnya itu. Tapi sudah kita bayarkan di tanggal 2 Maret. Untuk yang Februari akan kita bayarkan di bulan Maret. Kita masih menunggu penilaian ASRC dari badan usaha. Nanti kita review, biasanya nanti minggu ketiga atau minggu keempat akan kita bayarkan untuk kompensasi tersebut yang dibayarkan per bulan. Demikian Pak Wamen, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bimo. Silakan. Terima kasih Pak Wamen, teman-teman media. Ada 7 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Dendi Kontan terkait dengan audit yang akan dilakukan terhadap wajib pajak dengan restitusi jumbo. Jadi audit ini kita lakukan risk-based audit, jadi pemeriksaan pajak berdasarkan analisis risiko, dan juga selain itu juga mekanismenya juga ada yang random audit. Pemilihan wajib pajak kita lakukan berdasarkan profil risiko ketidakpatuhan dari wajib pajak. Kemudian sesuai dengan undang-undang, semua SPT lebih bayar akan dilakukan pemeriksaan, kecuali untuk wajib pajak yang memang berhak mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan. Tapi untuk wajib pajak yang mendapatkan pengembalian pendahuluan juga akan tetap kita lakukan sampling audit untuk menguji kepatuhannya. Yang nomor 2, berapa jumlah wajib pajak pembayar pajak tarif 35% dari Mas Dendi juga. Wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan tarif tertinggi berdasarkan data tahun lalu meningkat sekitar 5,1%. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya. Ini merupakan hasil dari peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap kelompok wajib pajak yang di top tier 35%. Kemudian dari Mbak Ilona, strategi untuk menghadapi lonjakan pelaporan SPT. Jadi ada beberapa strategi yang sudah sering kami sampaikan juga. Yang pertama, kita merimain wajib pajak, baik itu korporasi untuk segera menyelesaikan bukti potongnya, kemudian orang pribadi, karyawan maupun non-karyawan. Kita remind melalui email blast, ada sekitar sampai 9 Maret, angka 8,65 juta email blast yang sudah kami sampaikan. Adapun yang sudah masuk per kemarin pukul 12 malam itu ada 7,5 juta SPT yang sudah masuk. Ini cukup confidence kita karena sudah di angka yang hampir sama dengan tahun lalu. Sudah ada 98,6% SPT dibanding tahun lalu yang sudah masuk. Jadi alhamdulillah wajib pajak makin memahami untuk menyampaikan kewajibannya melalui Cortex. Selain itu kita juga jemput bola, kita buka pelayanan Sabtu Minggu, kemudian kita juga memberdayakan sumber daya di luar karyawan kami memberdayakan relawan pajak untuk negeri, kemudian juga memperluas akses pelayanan pendampingan melalui relawan pajak untuk negeri, dan juga memperkuat edukasi kepada wajib pajak. Selain itu juga ada program ngabuburit dan spektakuler, dan juga program SPT panutan di setiap kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor wilayah. Kemudian juga dari Mbak Ilona, apakah mendekati tenggat waktu diperlukan ada relaksasi? Tadi sudah kami sampaikan 98,9% itu sudah bisa kita secure penyampaian SPT seperti tahun lalu di periode yang sama. Dan sampai hari ini kita belum melihat adanya urgensi untuk relaksasi atau untuk sanksi keterlambatan pelaporan SPT tahunan. Kami akan terus evaluasi sampai mendekati Lebaran untuk bisa apakah itu memang perlu dikeluarkan kebijakan relaksasi. Pertanyaan kelima, Pak Purbaya atau Pak Bimo, setelah baja sawit kemarin mau menertibkan sektor apalagi? Jadi sekali lagi pengawasan, pemeriksaan, kepatuhan wajib pajak itu didasarkan dengan
risk based analysis, memakai mesin yang namanya compliance risk management. Kita lihat profil risiko dari masing-masing wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan tentu kita akan melihat sektor-sektor yang memang berdasarkan compliance risk management mesin kita itu yang high risk dikompensasikan dengan jumlah pemeriksa yang ada dan target pemeriksaan tahunan. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan kita juga bekerja sama multi-door approach dengan BPKP, misalkan kita sekarang sedang joint audit dengan aparat-aparat penegak hukum juga dilakukan kegiatan penegakan hukum multi-door approach. Kemudian dari Mas Wildan, pertanyaan ke-6, mengapa di Cortex belum ada fitur pengisian SPT menggunakan panduan seperti di DJP online? Kami sampaikan Cortex masih terus dilakukan pengembangan dan perbaikan, termasuk untuk memberikan akses bagi pengguna untuk memahami istilah-istilah teknis perpajakan yang ada di Cortex, dan masukan dari masyarakat termasuk dari Mas Wildan akan kami perhatikan dan kami sangat mengharapkan masukan untuk penyempurnaan Cortex. Kemudian dari terakhir, dari Dani, Mas Dani, Bisnis Indonesia, kapan menerapkan persyaratan kepatuhan pajak untuk pengajuan RKAB bagi perusahaan tambang? Per hari ini, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Minerba, ESDM, sedang melakukan finalisasi pembahasan surat keterangan fiskal di dalam pengajuan RKAB bagi perusahaan tambang. Demikian kami sampaikan, kami kembalikan ke Pak Wamen. Terima kasih Pak Bimo. Pak Asko, perimbangan nanti terakhir Pak Suminto. Terima kasih Pak Wamen. Izin Pak menjawab pertanyaan dari Kontan, dari Dendi dan Tia. Pertama mengenai realisasi APBD tahun 2026 sampai dengan Februari mungkin kami sampaikan angka sementara yang masuk 51,4 Pemda dari total 546 Pemda. Dari 541 Pemda itu kami sampaikan realisasi pendapatan daerah mencapai 178 T dan ini naik 1,5% dari tahun 2025. Kenaikan pendapatan ini utamanya oleh kenaikan dari TKD, realisasi TKD yang Februari tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan 2025 sebanyak 8%. Sedangkan dari sisi PAD-nya relatif lebih kecil Februari ini di APBD-nya Pemda. Sedangkan di sisi belanja kami sampaikan angka sementara juga realisasinya 68 T dan ini turun 18% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025. Dari kenaikan penurunan belanja daerah 68 T ini realisasinya yang naik itu adalah belanja pegawai naik 0,6%, tetapi belanja barang, belanja modal dan belanja lainnya itu mengalami penurunan. Dengan komposisi pendapatan tadi yang kami sampaikan 178 T dan belanjanya 68 T ini menunjukkan bahwa realisasi APBD tahun 2026 sampai dengan Februari masih surplus yang cukup signifikan. Yang kedua mengenai pinjaman dari Pemda, kami sampaikan bahwa di 2026 ini sampai dengan Februari pinjaman Pemda itu relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Jadi kita mendorong Pemda untuk melakukan creative financing dan itu disambut baik oleh Pemda. Dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini kami mencatat ada 26 sampai 27 Pemda yang sudah mengusulkan pinjaman kepada SME, bukan kepada pemerintah pusat tapi kepada SME, dan nilainya juga jauh lebih besar. Dan saat ini dari usulan yang masuk itu SME lagi mereview dan tentunya harapan kita pada bulan-bulan ke depan Pemda lainnya juga bisa mengusulkan hal yang sama sehingga pinjaman dari SME itu bisa mendorong untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di tahun 2026. Mungkin itu Pak Wamen dari kami. Terima kasih. Baik, makasih Pak Asko. Jadi yang soal terakhir tadi, yang soal pinjaman itu ya, saya konfirmasi lagi, daerah itu kalau dia minjam ke PT SMI, dan itu biasanya untuk pembangunan proyek infrastruktur. Jadi dia punya keperluan infrastruktur, dia punya transfer ke daerah, DAU dan yang lain, dan itu dicicil dari situ dengan bunga yang spesial kalau dari
dari PT Sarana Multi Infrastruktur itu. Jadi bukan pinjaman yang ke APBN. Itu ya Pak Asko ya. Ya, oke. Terakhir Pak Suminto. Terima kasih Pak Wamen. Pertanyaan dari Surya, Bisnis Indonesia dan Maulana Investor Trust. Yang pertama terkait dengan interest ratio dan DSR dan terkait dengan yield SBN. Jadi tentu utang kita baik portofolio maupun annual issuance kita kelola dengan baik untuk memastikan bahwa utang kita terjaga risikonya. Termasuk pertanyaan yang disampaikan mengenai interest ratio dan DSR-nya. Dengan utang yang terkelola dengan baik, semakin efisien, risikonya terkendali, dan tentunya nanti ditopang oleh revenue yang meningkat dengan berbagai reform, dan tadi disampaikan juga misalnya pajak yang tumbuh 30%, ya tentu karena interest ratio maupun DSR itu rasio terhadap penerimaan, jadi tentu dengan utang yang semakin efisien, terkelola dengan baik, risikonya terkelola dan juga didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, tentu rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Dan tentu rasio-rasio itu pada saat ini juga pada level yang masih terkelola dengan baik. Berkenaan dengan kondisi terkini, khususnya dinamika global, tadi memang ada dinamika dari sisi yield atau imbal hasil SBN, sebagaimana instrumen keuangan yang lain, baik di saham maupun di rupiah. Namun sebagaimana kita lihat pergerakan yield SBN juga cukup moderat, terkendali, dan kita jaga volatilitasnya dan levelnya pada saat ini juga masih pada level yang cukup baik. Dan karena ini merupakan dinamika global, hal yang sama juga dialami oleh negara-negara lain, dan dalam konteks perbandingan dengan peers, baik dari sisi kenaikan yield maupun spread terhadap US dollar beberapa waktu terakhir, khususnya setelah konflik Iran, kinerja SBN kita terhitung masih cukup baik. Selanjutnya terakhir dari Koida Tempo terkait dengan kajian KSSK mengenai kinerja kredit perbankan. KSSK memiliki pertemuan reguler setiap triwulan. Untuk triwulan pertama nanti April kita akan ketemu, tentu di sana akan kita lihat bersama-sama, khususnya dari sisi asesmen OJK tentunya sebagai pengawas dari perbankan. Namun demikian kalau kita lihat data terakhir misalnya bahwa NPL gross 2,05%, NPL netonya 0,79%, saya kira pada level yang masih cukup rendah, meskipun untuk sektor tertentu seperti UMKM NPL-nya lebih tinggi dari rata-rata industri, tapi tentu dari sisi perbankan maupun dari sisi regulator mengelola ini dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi hulu maupun hilirnya, termasuk tentu dari sisi pemerintah melakukan penguatan dan pemberdayaan UMKM yang lebih baik sehingga kinerja UMKM dan juga kemampuan bayar dari debitur UMKM dapat dijaga dengan baik. Mungkin demikian Pak Wamen, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Minto. Teman-teman media, saya garis bawah yang disampaikan Pak Suminto tadi ya tentang pembayaran bunga yang dikaitkan dengan pendapatan negara. Ya, itu memang adalah rasio yang sering dipakai. Ya, kalau kita mau menganalisis perusahaan, dunia usaha, bisnis entity, juga pemerintahan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, meningkatkan upaya penerimaan. Tapi di sisi lain, ingat juga tahun 2025 Indonesia itu punya satu kebijakan yang kemudian membuat dividen BUMN tidak lagi ke APBN. Karena itu kita mesti menggaungkan terus ini, menjelaskan terus kepada seluruh sektor keuangan, kepada seluruh perekonomian bahwa APBN itu sekarang ada sejumlah pendapatan negara yang nggak masuk ke APBN, nggak jadi PNBP, tapi ada dikelola secara terpisah. Nah tentu
kalau nanti rating companies menanyakan ya kita mesti menjelaskan. Jadi settingnya Indonesia seperti ini sehingga ketika tadi dikaitkan dengan pembayaran bunga utang itu kemudian nanti dilihat yang perhitungan rasionya harusnya seperti apa. Saya rasa itu yang ingin saya tambahkan dari penjelasan Pak Suminto tadi. Dan tingkat kepercayaan kepada perekonomian kita tetap kita pantau lewat seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri juga, yaitu spread antara suku bunga 10 tahun Indonesia rupiah dengan suku bunga dolar oleh The Fed 10 tahun juga, sama-sama 10 tahun. Yang satu diterbitkan oleh Indonesia, satu diterbitkan oleh pemerintah atau diterbitkan oleh Amerika Serikat. Itu yang sekarang tadi sekitar 243 basis poin. Ya, itu kalau dilihat mungkin nanti kalau di APBN kita yang berikut disampaikan 5 tahun terakhir mungkin bagaimana itu terus turun dan tadi disampaikan oleh Pak Menteri itu kita coba tahan terus di sekitar 240 basis poin tersebut sebagai tanda bahwa kita punya tingkat kepercayaan dalam pengelolaan ekonomi kita. Saya rasa demikian Pak Wamen Yuda. Teman-teman media, dengan begitu kita tutup penyampaian konferensi pers APBN kita, kinerja dan fakta APBN sampai dengan bulan April 2026. Terima kasih untuk perhatiannya. Moga-moga bisa kita sebarluaskan untuk menjadi pemahaman terhadap APBN dan perekonomian nasional kita. Terima kasih Pak Wamen Yuda dan semua teman-teman dan teman-teman media. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.